Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Baik ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah stunting di modul 8 sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, gitu ya. Apa sih itu kemampuan diri? Apa sih itu potensi diri? Gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini. Baik. Potensi adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat, gitu ya. Tadi ya. Nah, apa itu kemampuan diri? Kemampuan diri, kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang terwujud maupun yang telah terwujud, tapi sepenuhnya belum terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Contoh misalkan nih, di sini ada beberapa contoh nih. Yang pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Nah, ini contoh potensi diri. Jadi kemampuan diri, Bu. Nah, kemampuan diri yang ada di ibu-ibu. Ibu makan makanan yang bergizi itu salah satu potensi diri, kemampuan diri. Nah, itu ya. Terus yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Nah, itu. Jadi ini potensi diri dari seorang ayah, memberikan dukungan, semangat kepada ibu yang lagi hamil biar ibunya tidak stres sehingga anaknya Sehat. tidak stunting pas lahirnya itu ya. Terus yang ketiga, ibu saat hamil sehat selalu. Nah, jadi kan nggak gampang, Bu, ngejaga kesehatan itu ya, Bu. Benar nggak, Bu ya? Nah, jadi ibu bisa ngejaga kehamilan selalu sehat, itu salah satu potensi juga. Nah, yang keempat, ASI ibu berjalan lancar, gitu ya. Nah, ini juga potensi, Bu, potensi diri yang dimiliki oleh seorang ibu hamil. Banyak ibu hamil yang tidak keluar ASI-nya, gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu mau pada lancar ya, Bu ya. Oke, yang kelima, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak, gitu ya. Ibu-ibu kan dapat bantuan PKH, dapat bantuan BPNT. Jangan buat beli yang aneh-aneh ya, Bu ya. Dibelikan buat keperluan keluarga, terutama makan makanan yang bergizi seperti ikan, tahu tempe, sayur mayur, gitu ya. Nah, itu. Jadi biar anak-anak kita terhindar dari stunting, gitu ya. Selanjutnya, Bu, contoh selanjutnya nih, ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Nah, memasak juga ini salah satu contoh potensi kemampuan diri. Nah, ibu-ibu mungkin nggak sadar ya bahwa memasak itu salah satu kemampuan atau salah satu potensi diri ibu-ibu gitu. Ternyata itu, Bu. Nah, sampai sini paham, Bu? Coba tambahkan nih contoh dari sini, mungkin ada yang belum kecatat di sini. Sok, ada yang mau menambahkan contoh potensi diri, Bu Hotiah? Cuci baju, beres-beres rumah itu juga salah satu potensi. Seorang ibu ya, Bu ya. Oke, kasih aplaus buat Bu Hotiah. Mantap, Bu, mantap. Ada yang menambahkan lagi? Bu Halilah? Hah? Bu ada? Gawe apa? Gawe ketan buat didol maning. Hah? Buat didol maning itu juga salah satu potensi ya. Nah, Ibu Puada mungkin tidak sadar. Kasih aplaus buat Bu Puada. Oke, sampai sini paham ya, Bu ya? Terkait masalah apa itu potensi diri, gitu ya. Kemampuan diri. Nah, baik, di sini ibu-ibu, saya ada tabel pemanfaatan potensi diri. Nah, jadi di sini saya akan bacakan, nanti ibu-ibu yang jawab ya. Nah, nomor 1, apakah ibu sehat selama kehamilan? Oke, sehat ibu ya. Nomor 2, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Iya. Nomor 3, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Ya. Oke. Nomor 4, apakah
sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Tahu ya? Ya. Yang dimaksud dengan Iya. ASI eksklusif tahu? Ya, Tahu. Apa coba? Bu Halila. Hah? dari 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi usia bayi 0 sampai 6 bulan itu jangan dikasih apa-apa dulu. Ya. Harus ASI saja gitu. Kenapa, Bu? Karena kan udah dibahas dulu ya. Iya. Karena lambung si bayi masih kecil, masih segede lereng. Kalau misalkan dikasih pisang satu, kebayang nggak? Khususnya masih segede kelereng dikasih pisang satu. Oh, nah kasihan ya. Nah makanya jangan gitu ya. Jadi nanti setelah 6 bulan ke atas baru dikasih makanan penunjang ASI gitu ya. Oke, tadi sampai mana, Bu? 4 ya. Nomor 5 sekarang. Coba Bu Khotiah bacakan. Baca nggak? Lihat nggak? Baca, Pak. Coba apa nih? Apakah asupan gizi asupan gizi anak sudah capai tercapai tercukupi? setiap hari? Nah, coba anak-anak ibu-ibu udah tercukupi belum gizinya setiap harinya? Ya. Nah, sudah ya. Oke. Kalau belum, manfaatkan nih bantuan DPNT-nya buat beli telur, buat beli ikan, ya. Oke. Pasti, Pak. Pasti ya. Ya, Nah, telur itu mah. telur juga gizinya tinggi, Bu, gitu proteinnya ya. Oke, lanjut, Bu. Nomor 6. Apakah anak termasuk anak yang bersih? Anak ibu-ibu, anak bersih nggak? Bersih Apa dong. rumah? Bersih dong. Kotor? Bersih. Ya, bersih. Nah, jadi menjaga anak tetap bersih juga itu adalah potensi diri gitu ya, Bu Afifah ya. Oke, nomor selanjutnya, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulannya ke Ya. posyandu? Iya. Ya. Oke, ya ya. Ya. Ada yang belum? Yang terutama yang punya bayi balita 6 sampai di bawah 6 tahun. Gitu ya. Terus gede ya. Oke. Nanti bisa diterapkan sama cucu gitu ya. Oke, dipantau tumbuh kembangnya ya yang punya anak balita. Nomor 8. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulannya? Iya. Ya. Nah, jadi di posyandu itu selain ditimbang, diukur tingginya gitu ya. Kesehatannya biar terpantau tumbuh kembangnya. Nomor 9, apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Iya. Orang tua suka bermain sama anak nggak? Iyalah. Bu Yulia, bapaknya suka ngajak bermain nggak ke anaknya? Lewat sini, lewat belakang. Ayo, oke. Nah, terakhir Bu, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Iya. Ya, paham di sini maksudnya? Paham. Dalam satu rumah, misalkan ada anaknya yang udah gede gitu deh ya, yang udah SMA, misalkan ibunya lagi nyusuin apa nidurin anak, nah bisa bantu-bantu nyapu rumah, apa beres-beres kasur gitu ya. Nah itu sudah seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Hah? Paham? Hah? Udah bisa mengidentifikasi potensi diri? Hah? Paham nggak Bu Halilah? Paham Pak, insya Allah. Bu Yulia? Nganter anak ke sekolah, gitu. Iya. Potensi juga. Nah itu cuma ibu kadang nggak sadar ya, itu dikira bukan potensi. Nah jadi oke. Kata kunci pada pertemuan kali ini ya saya akan sampaikan di sini nih. Individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan dalam penanganan stunting. Nah, jadi kemampuan-kemampuan diri, potensi-potensi diri dan keluarga itu bisa untuk mencegah anak kita stunting. Makanya jangan sampai anak kita
stunting. Nah, stunting. Nah, ikutin nih di sini salah satunya, ibu makan makanan yang bergizi gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain? Paham? Oke. Oke, kalau misalkan udah paham, jadi saya berharap kepada ibu-ibu, mohon ini diterapkan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari, sampaikan sama suaminya gitu ya, biar anak-anak kita terhindar dari kasus stunting gitu ya. Kalau misalkan ada anak kita yang kasus stunting, kita repot ibu ya. Nah, makanya sebelum terjadi kita cegah dulu dengan memanfaatkan potensi diri ini. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari saya cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.